pada malam hari ini kita akan membahas tentang perempuan penyair. Seberapa tangguh perempuan bisa survive dalam dunia puisi? Itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kita jemput salah seorang perempuan penyair yang kita tahu sangat tunas sekali di dunia puisi, Kak Kuni Mas Hati. Kami silakan untuk bisa menyampaikan. Dan ini kalau bisa dikatakan dari segi usia sudah cukup lama, dan kita ambil dari segi usia yang masih muda. Kita jemput Ciki Wahab, seorang perempuan penyair juga menulis puisi dan novelis juga. Kami juga nanti dari sini banyak perempuan penyair, ada diskusi dengan para perempuan penyair yang ada di sini. Jadi yang di depan ini adalah sebagai perwakilan saja. Ya, selamat datang Kak Kuni dan Ciki. Apa kabar? Alhamdulillah. Sudah berapa puisi ditulis hari ini Kak Kuni? Ya baik. Kita berangkat dari pertanyaan, seberapa tangguh perempuan tetap berada dalam dunia puisi? Kak Kuni pertama memberikan seperti sebuah pembuka dialog kita malam hari ini. Terima kasih. Ini pertanyaannya cukup mengerikan ya. Seberapa tangguh itu agak susah ngomongnya. Karena ketika kita berbicara tangguh, itu berarti ada sebuah perlawanan ya kan. Memang kalau kita perempuan ini ya Ciki ya, memang itu perlawanannya luar biasa gitu. Bukan bikin dari luar, tapi juga dari diri kita sendiri gitu. Karena kalau kita sudah apalagi sudah memasuki usia pernikahan gitu ya, mungkin umur sendiri juga, itu akan semakin banyak sekali tantangannya. Waktu akan semakin habis, waktu akan semakin tidak cukup, 24 jam rasanya tidak cukup gitu. Jadi memang tantangan itu semakin banyak, dan di situ memang perlu niat, keinginan untuk menulis terus itu. Jadi itu adalah sebagai tamengnya supaya kita bisa menulis terus. Mungkin kalau itu bertanya seberapa tangguh, itu tergantung masing-masing orang, karena proses waktu, proses usia, proses perjalanan hidup, kisi-kisi hidup yang sangat banyak itu kan juga mempengaruhi. Ada masanya memang mood untuk menulis puisi itu turun. Saya pernah setahun itu cuma satu puisi saja yang saya tulis, itu pernah kejadian seperti itu. Bahkan pada saat yang seharusnya saya mungkin banyak menulis puisi, tiba-tiba saya tidak bisa menulis puisi. Kenapa? Itu mungkin karena ada sesuatu tekanan yang luar biasa ya, mungkin ada masalah atau musibah seperti itu. Itu dia terperang gitu. Tapi setelah masa itu habis, dia akan muncul. Dia akan kita tulis lagi, kita akan menulis lagi. Masa itu ada gitu. Tapi yang penting adalah ketika kita berniat, ngapain perempuan nulis puisi gitu. Ada di rumah saya, masa itu ini segala macam nulis puisi, nanti yang ditulis puisi entah apa yang ditulis gitu kan. Nah itulah dan itu dan ini kalau perempuan ini kan agak masuk ya, banyak itunya gitu. Tapi yang penting adalah keinginan. Ketika kita menulis puisi, kita mau jadi apa gitu? Mau jadi penulis biasa, menulis sungguhan, atau ikut-ikut meramaikan, atau dia memang betul-betul jadi penyair. Gitu ya Ciki ya. Karena ketika dia disebut penyair, dia memang harus ada karya, paling tidak terpublish, orang tahu, dan lebih kuat ketika dia sudah punya karya buku seperti itu. Dan itu memang harus disisihkan waktunya Ciki ya. Mungkin kalau Ciki dia berkeluarga, tapi di sini kan ada teman-teman lain ya, ada Kak Tim yang sudah ini, ada di MNC, di ujung ada ibu guru yang juga Siti Salma yang juga mungkin menulis puisi juga, teman-teman turun Kak Dena, kakak-kakak yang memang harus diingatkan gitu. Dia sebelum tidur harus nulis puisi dulu gitu. Atau kalau ada embrio simpan dulu besok ditulis gitu. Oke baik, pertanyaan menarik. Mengapa perempuan harus menulis puisi? Mungkin Ciki ada yang ingin dijawab dari pertanyaan ini. Kalau menurut saya, kenapa harus menulis puisi, mungkin sebuah ungkapan ekspresi ya, bagi bukan hanya untuk perempuan, laki-laki juga ada. Tapi kalau perempuan ini perasaannya lebih tajam.
Enggak, mungkin lewat buah puisi atau sajak dia mampu berekspresi lebih, mengungkapkan apa yang dia rasakan, seperti itu Kak. Jadi Ciki kenapa tertarik menulis puisi itu dulu, background apa mungkin? Pertamanya tidak tertarik ya sama sekali. Kalau Ciki dulu lebih suka nyanyi, suka lirik-lirik lagu. Tapi semenjak masuk sekolah menulis paragraf, di situ timbul minat dan bahwa sajak itu menarik gitu, dan sangat menikmatinya. Pertamanya hanya membaca, tapi setelah itu pengen membuatnya terus. Tadi menarik ya, sebuah statement bahwa apakah menulis puisi itu hanya sekedar keterbukaan atau kita ikut memberi warna terhadap dunia kesejahteraan. Kata Allah, tidak hanya di Riau misalnya, tapi di Indonesia. Apa yang harus dilakukan untuk kita bisa memberikan warna yang lebih baru atau warna yang lain dari penulisan yang lain, khusus untuk perempuan? Apa yang harus kita lakukan? Bersungguh-sungguh dan tunak gitu, karena kalau kita bicara perempuan ini memang dia lebih sedikit dibanding laki-laki gitu kan, yang betul-betul jadi kemudian sudah ada dan bertahan itu sedikit, bisa kita hitung ya kalau di Riau itu sudah benar-benar jadi kemudian tiba-tiba hilang dalam waktu yang lama, tidak ada karya. Nah seperti itu yang perlu kita gaungin terus gitu, kita semangati itu. Makanya saya bilang kita ini perempuan mau jadi apa? Sebenarnya kan tergantung kita juga ya. Kalau misalnya tadi Ciki bilang perempuan itu perasaan itu saja, kata laki-laki, jangan itu perasaan perempuan saja gitu ya. Atau jangan kita perempuan ini sok hebat sendiri saja gitu. Nah ini sebetulnya kan ketika kita berbicara diri kita perempuan, kita merasa hebat. Makanya kadang-kadang kan perlu juga bapak-bapak para penyair-penyair laki-laki juga perlu juga melihat kita yang perempuan ini mau jadi apa, seperti apa, mau kasih warna biru atau pink, itu juga sebetulnya tergantung kita. Apalagi kita di Riau ini kaya dengan bahasa Melayu yang mungkin bisa kita ungkap lagi. Jadi warna-warna itu juga harus dimunculkan oleh penyair-penyair perempuan melalui karya-karyanya, gitu. Di mana dia tinggal, dari mana dia asal, bahasanya juga, gitu. Tunak dan bersungguh-sungguh itu kan. Memang puisi milik siapa saja, tidak hanya milik perempuan gitu ya. Tapi untuk seorang perempuan memerlukan energi yang lebih lagi untuk puisi. Selamat datang kami ucapkan kepada penyair Baret Merah yang baru-baru ini dari Swiss ya, bersama Bang Fakulnas Jakarta. Ya, itu tadi pembuka kita saja di sini. Jadi kami juga mengundang audiens di sini tidak hanya yang perempuan penyair. Mungkin kami ingin melihat dari sisi laki-laki, bagaimana melihat perempuan yang terjun ke dunia puisi. Ada dari audiens? Atau Kak Tin mungkin sebelum kita yang laki-laki, Kak Tin ingin share pengalaman di sini, mengapa memilih menulis puisi? Makasih. Bagi saya, puisi itu sesuatu hal yang penting, merupakan panggilan hati. Mungkin ketika kecil saya sudah dibiasakan dinyanyikan, akan tidur dinyanyikan, dan saya rajin mendengarkan syair-syair, lagu-lagu Melayu dari kecil, sudah biasa seperti itu. Ketika berangkat besar, masuk bangku sekolah, selalu ingin ikut lomba baca puisi dan menang. Dan terus hobinya membaca. Setelah itu terpancing hati saya untuk berbuat. Kenapa orang itu bisa? Kenapa saya belum bisa juga? Akhirnya terus mencari hal-hal yang berkaitan dengan tulis-menulis. Maka saya coba masuk ke dalam teater. Ketika itu ya kita bersama dengan Baret Merah dan lain-lain, Sapudin Saleh dan mungkin belum datang. Di masa itu kami masih remaja ya Bang ya. Masih remaja, jadi saling mempengaruhi dalam berkarya. Dan sampai hari ini ternyata menulis puisi itu adalah kebutuhan. Kebutuhan karena melihat alam,
melihat lingkungan, dan melihat hatiku sendiri berhadapan dengan berbagai macam persoalan yang harus diperjuangkan, maka awalnya aku tulis adalah puisi. Mungkin itu sebagian. Bu Nur, makasih. Ya, terima kasih Kak Tin Mari. Kita berikan aplaus.